Halo semuanya, kembali dengan saya Wayan S. Putra. Sesuai dengan rencana, saya akan membahas tentang cara mengembangkan ide. Nah, ini poin kedua. Kalau waktu yang lalu saya membahas tentang ide menulis yang menarik sampai 3 video. Kenapa sampai 3 video? Karena saya pikir mencari dan menemukan ide itu sangat penting. Lalu ketika sudah mendapatkan ide, maka perlu mengembangkannya. Nah, bagaimana cara mengembangkan ide? Saya anggap ada di antara kalian ingin menjadi pengarang cerita, khususnya novelis. Mari silakan jawab dalam hati atau dengan bersuara. Aku ingin menulis cerita tentang, silakan dilanjutkan. Atau aku sedang menulis cerita tentang, silakan dijawab ya. Ingin menulis cerita tentang apa? Sedang menulis cerita tentang apa? Jika sudah sedang menulis. Kemudian, cara mengembangkan ide khususnya novel, yang pertama adalah tentukan nama tokoh utama. Siapa namanya? Ya. Yang kedua, apa tujuan terbesar dalam hidupnya? Apakah dia ingin menyenangkan orang tuanya, ingin mencari pengakuan, atau apa tujuan terbesar dalam hidupnya? Nah, ini kita bisa ketahui dalam cerita novel yang kalian buat. Yang ketiga, apa alasan paling dasar dia ingin mencapai tujuannya itu? Apa alasannya? Jika tujuan hidupnya itu ingin sukses, apa alasannya? Jika tujuan hidupnya yang terbesar itu ingin menyenangkan hati orang tua, apa alasannya? Yang keempat, apa tindakan yang dilakukan tokoh utama dalam meraih tujuan terbesarnya? Jika tadi tokoh utama itu ingin mendapat pengakuan diri, apa yang dia lakukan? Apa saja yang dia lakukan untuk mencapai tujuan hidupnya itu? Yang kelima, masalah-masalah yang dihadapi. Yang namanya orang hidup pasti ada masalah. Khususnya tokoh utama, ketika ingin mencapai tujuan terbesar dalam hidupnya, tentu ada masalah-masalah. Nah, ini perlu kakak-kakak tulis dalam bentuk poin-poin. Ini termasuk outline sebenarnya. Yang keenam, daftar pengorbanan. Ini maksudnya ketika tokoh utama ingin mencapai tujuan terbesar dalam hidupnya, maka ada pengorbanan-pengorbanan. Misalnya cerita tentang superhero, dia ingin menyelamatkan orang banyak. Pengorbanannya adalah satu, dia dimusuhi oleh lawan-lawannya, dimusuhi oleh orang-orang jahat. Yang namanya orang baik biasanya musuhnya orang jahat, ya. Kemudian mungkin waktunya bermain menjadi berkurang karena dia sibuk menolong orang lain. Waktunya mengurus diri sendiri berkurang karena sibuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Tentu apapun yang kita lakukan ada pengorbanannya, ada sisi-sisi tertentu yang kita korbankan. Nah, paling tidak cara mengembangkan ide cerita, cara mengembangkan novel, langkah dasarnya ini. Siapa tokoh utamanya, apa tujuan terbesar dalam hidupnya, apa alasannya ingin mencapai tujuan itu, tindakannya apa saja, masalah yang muncul apa ketika ingin mencapai tujuan terbesar dalam hidupnya, lalu yang dikorbankan apa saja. Lalu, bagaimana mengembangkan ide non-fiksi? Kalau tadi itu fiksi, karena novel ya. Atau ada yang bilang ke saya ingin membuat buku non-fiksi, Kak. Nah, teknik ini pernah saya anjurkan di salah satu isi buku bimbingan karya non-fiksi buatan saya. Ya. Intinya, kita menulis hal-hal yang akan dibuat dengan bantuan penomoran jika ingin membuat buku non-fiksi. Ya, ada 19 hal yang saya arahkan di dalam buku itu, buku bimbingan karya non-fiksi. Yang pertama, nama penulis ya. Jangan sampai kakak itu kalian salah menulis nama sendiri. Saya pernah temui penulis salah menulis namanya sendiri. Kedua, judul buku. Coba buat judul buku minimal 5. Nanti yang dipilih salah satu yang menurutmu
terbaik di atas yang terbaik. Saya pernah baca bahasa Inggrisnya apa itu ya? Best of the best gitu ya, kurang lebih begitu ya. Sediakan 5 judul buku, nanti pilih salah satu. Ketika target pembaca dari awal kita harus menargetkan siapa pembaca buku non fiksi kita. Bahkan fiksi juga begitu. Apakah khusus dewasa, khusus orang tua, khusus suami istri, atau siapa target pembaca kita? Keempat, apa keunggulan naskah kita dari buku-buku yang sudah terbit duluan, yang sudah ada duluan. Yang berikutnya, bentuk penyajian isi ya. Apakah ini khusus narasi semua atau dicampur dengan dialog ya, walaupun non fiksi bisa juga ya. Atau bagaimana bentuk penyajian isinya ya. Kemudian yang berikutnya daftar isi. Nah, dengan bantuan daftar isi kita punya rencana apa saja yang akan dibuat ya. Yang berikutnya judul tiap bab. Ini juga mirip dengan daftar isi ya, dan saya pikir judul bab muncul dari daftar isi ya. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, dan seterusnya sampai selesai. Dan subbab jika memang diperlukan tulis dari awal subbab, tetapi paling tidak judul bab dulu. Kemudian bab pendahuluan. Ini maksudnya kita belajar menulis bab pendahuluan sebagai latihan awal ya, rencana awal. Kemudian isi naskah ya. Dalam outline saya mengarahkan supaya ada gambaran isi naskah, tetapi kalau belum ada tulis begini aja, isi naskah titik dua kosongkan dulu. Kemudian dalam buku non fiksi jika memang diperlukan ada tabel, ilustrasi atau gambar. Dan saya pikir ketika ada tabel, ilustrasi atau gambar ini lebih membantu pembaca lebih memahami apa yang kita tulis. Kemudian ada kutipan ya. Buku non fiksi biasanya ada kutipan-kutipan, ada referensi, sumber-sumber yang kita dapatkan dari internet atau buku yang sudah tercetak ya. Ini kutipan. Kemudian catatan kaki ya, ini juga salah satu cara kita menyebutkan sumber referensi yang kita dapatkan ya, dan supaya kita juga membantu terhindar dari plagiat. Yang berikutnya bab penutup, ini nanti juga yang namanya karya harus ada penutupannya ya. Dan kemudian ada daftar istilah atau kata, kalau memang ini diperlukan silakan tulis, kalau tidak ya tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian lampiran juga ini jika memang diperlukan silakan buat lampiran ya, hal-hal apa saja yang perlu dilampirkan mendukung isi naskah ya. Kemudian sumber pustaka. Buku non fiksi biasanya ada daftar pustaka, daftar buku-buku referensi, membuktikan bahwa ide kita tidak 100% dari kita, tetapi ada bantuan, ada sumber referensi yang kita pakai. Entahkah sumber dari internet ya, dari blog atau website internet, atau yang lebih penting buku-buku yang sudah tercetak. Nah, saya sarankan bahwa buku yang kita gunakan sebagai referensi itu minimal usianya 5 tahun dari sekarang, paling tua ya. Berarti kalau sekarang 2020, berarti sumber bukunya itu paling nggak dicetak tahun 2015 ya. 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Itu yang kita utamakan cari bukunya. Tahun-tahun yang lebih lama itu belakangan. Kemudian sumber data. Ya. Namanya sumber data ada sumber primer, ya, sekunder dan tersier. Primer berarti yang utama, sekunder itu yang kedua, tersier berarti tambahan saja. Kemudian biodata narasi. Walaupun buku non fiksi juga perlu biodata narasi, menyampaikan siapa sih penulis buku ini, kapan dia lahir, dan yang lebih penting apa prestasinya bidang kepenulisan, apa sepak terjangnya, perlu ditulis di dalam biodata narasi. Nah, hal-hal ini boleh ditambahkan atau dikurangi sesuai tujuan dan kebutuhan non fiksi yang kita buat ya. Menulis itu kegiatan menanam berlian di hati pembaca. Ini kutipan yang saya ambil dari Helvi Diana Rosa. Jadi ingat bahwa menulis baik fiksi maupun non fiksi itu kegiatan menanam berlian di hati pembaca. Artinya menulis itu hal yang mulia, hal yang bagus, hal yang baik untuk kita lakukan
dan demi pembaca kita lebih baik lagi dan mendapatkan manfaat dari tulisan yang kita buat. Sekian itu saja yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara mengembangkan ide ya, baik novel maupun non-fiksi. Saya Wan S. Putra, semangat menulis, salam dari saya.